Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Apria, Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan alat-alat meteorologi dan klimatologi yang ada di Taman Alat setiap BMKG. Sebelum saya melanjutkannya, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe. Alat yang pertama yaitu Gambelani. Gambelani ini merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari yang satuannya yaitu kalori per cm persegi. Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7.00 waktu Indonesia. Cara kerjanya yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, Gambelani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret bertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Keterangan gambarnya yaitu memiliki bola sensor hitam dari besi hitam, 2 tabung buret, 3 skala intensitas. Alat yang kedua yaitu Campbell Stuck. Gambarnya bisa dilihat pada samping. Campbell Stuck ini memiliki fungsi yaitu mencatat lamanya penyinaran matahari. Cara pengamatannya yaitu satuannya jam per persen. Terdapat jenis pias 3 macam, yaitu pias lengkung panjang 11 Oktober sampai dengan 28 Februari, pias lurus 11 September sampai dengan 10 Oktober, dan 1 Maret sampai dengan 10 April, dan pias lengkung pendek 11 April sampai 10 Agustus. Alat yang ketiga yaitu aktinograf bimetal. Alat ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat ukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatan yaitu 1. Awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. 2. Buka over atau penutup alat. 3. Lepaskan drum plug dari sapnya. 4. Pasang kertas pias. Sisi pias tepat berhimpit di penjepit drum plug. 5. Hidupkan sistem drum plug. 6. Pasang drum plug kembali pada tempatnya. 7. Putar drum plug agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Setelah itu, tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil pada hari berikutnya. Ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Alat yang keempat yaitu termometer tanah. Termometer tanah ini memiliki 2 lahan, yaitu lahan tanah gundul dan lahan tanah berumput. Fungsinya yaitu mengukur suhu tanah, baik itu tanah gundul maupun tanah berumput. Satuannya yaitu derajat Celcius. Keterangan kedalamannya yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak akan berubah-ubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Alat yang kelima yaitu cup counter anemometer. Fungsinya yaitu mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatannya yaitu prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan
km per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Gambarnya ada di samping. Yang keenam yaitu sangkar alat meteorologi, terdiri dari 4 buah termometer, yaitu yang pertama termometer bola kering, yang kedua termometer bola besar, yang ketiga termometer maksimum, dan yang keempat termometer minimum. Fungsi alat ini untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius. Cara pengamatannya yaitu termometer BK menunjukkan suhu udara. Termometer BB digunakan mencari kelembaban udara dengan satuan Table. Termometer BB bola kering air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaannya yaitu pukul 20.00 waktu Indonesia. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaannya dalam setiap jam 8.00 waktu Indonesia. Yang ketujuh yaitu anemometer. Fungsinya yaitu pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatannya yaitu satuan arah angin atau 8 mata angin. Kecepatan angin sama dengan knots atau 1 knots sama dengan 1,8 km per jam. Keterangannya yaitu yang dimaksud dengan arah angin yaitu arah dari mana angin berhembus. Yang kedelapan yaitu pengamatan awan. Dilakukan setiap jam sekali. Satuannya yaitu oktav. Tutupan jumlah keseluruhan awan, jenis awan, ketinggian awan, serta jumlah awan. Yang kesembilan yaitu ASRS, Automatic Solar Radiation Station, mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya yaitu Kel per centimeter persegi. Radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global atau global radiation, radiasi langsung atau direct radiation, radiasi baur atau diffuse radiation. Yang ke-10 yaitu alat ukur hujan otomatis Hellman. Pencatat curah hujan otomatis, satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong kemudian disalurkan pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka yang maksimal. Kemudian, air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Heppel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Ke-11 yaitu alat ukur hujan observatorium. Alat pengukuran curah hujan. Pengamatan ini dilakukan setiap jam 7.00 waktu Indonesia. Cara kerjanya yaitu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakaran yang bersatuan milimeter tinggi air. Yang ke-12 yaitu panci penguapan. Fungsinya yaitu pengukur penguapan air langsung
dengan satuan milimeter. Cara pengamatannya: ukuran tinggi alat 25,4 cm, diameter alat 120,7 cm. Keterangan: alat ini dilengkapi dengan termometer air 6 Belani atau termometer apung, cup counter anemometer tinggi 0,5 meter, alat pengukur tinggi permukaan air atau gauk. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari, jam 7.00 waktu setempat. Alat ini berada pada panci penguapan, yaitu hook gauk dan steel wheel. Fungsi hook gauk yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, sedangkan steel wheel yaitu tempat diletakkannya hook gauk. Cara pengamatannya yaitu hook gauk. Alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Skrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran: putar skrup pengatur pada hook gauk pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hook gauk dan catat skala yang ditunjuk pada skrup mikrometer. Steel wheel: bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibanding dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Fungsinya yaitu mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara kerja yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukannya, indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Automatic rain sampler berfungsi sebagai mengambil sampel air hujan. Cara kerja: jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian, setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Alat yang terakhir yaitu high volume sampler, alat pengukur kualitas udara untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Sekian dari pengenalan alat yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.